Oh, selamat siang Bu Santi. Ya, selamat siang Bu Indri. Waktunya sebentar. Ini ada tugas dari BPG untuk mewawancarai salah satu pakar mengenai masalah yang dihadapi di sekolah kita, terutama untuk peserta didik yang motivasinya itu masih rendah. Untuk akar penyebab masalahnya itu yang pertama itu terkait pendidik itu masih monoton dalam proses pembelajaran, jadi belum inovatif gitu ya. Menurut jenengan pripun Bu untuk ngasih solusi alternatifnya bagaimana ini? Oke, terima kasih Bu Indri. Ini kalau dikatakan pakar saya jadi malu. Jadi memang kalau melihat apa yang ada di lingkungan kita ini gitu ya, terkait dengan rendahnya motivasi siswa dalam belajar, itu memang sangat bervariasi. Kalau tadi disampaikan salah satu dari unsurnya ada dari pendidiknya ya, bukan dari siswanya ya, kita bahas di sini dari pendidiknya. Memang betul kalau Pak Jenengan mengatakan memang masih rendahnya inovasi dari pendidik. Ini bisa dicermati. Kita masih sering melihat di guru itu mengajar itu sebenarnya kan kalau kita mengingat konsep dari pemikiran Buddha Durantoro itu ada salah satu yang di situ disampaikan sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kodrat. Jadi di sini bukan hanya siswa saja, tapi juga gurunya harus sesuai dengan zaman. Nah ini kalau sesuai dengan zaman dan kodrat kita sebagai pendidik. Orang dari dulu namanya kalau mendidik itu konteksnya tuh ya ngajari ya, mulang. Hanya saja sesuai dengan konteks zaman itu berarti kan bagaimana sih cara mengajarnya terkait. Nah, kita lihat sendiri di lingkungan kita ini, kita berbicara di sini masih banyaknya kita jumpai yang guru belum mau mencoba mengikuti alur sesuai dengan zaman. Karena kita tahu sekarang anak-anak pada generasi Z, tidak mungkin kita mengajar itu dengan metode saat kita dulu kuliah, saat kita dulu belajar, tidak bisa sekali. Ya. Dan bagaimanapun di era globalisasi seperti ini, dengan guru itu dituntut untuk selalu berinovasi, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Betul, pedagogi itu ilmunya dari dulu sampai sekarang tidak tetap ya, tetap berubah tidak statis ya, tapi dinamis, mengikuti perkembangan. Teori pendidikan juga sama. Nah di sini kalau guru mengajar hanya dengan mungkin datang ke kelas, menerangkan, menjelaskan, meninggalkan tugas, memberikan catatan, itu sudah tidak lagi zamannya. Dan tentunya itu juga membuat anak tidak termotivasi untuk belajar. Bagaimana anak mau belajar kalau di dalam benak mereka terkonsep Allah nanti ketemu dengan guru X, Allah paling beliaunya nanti hanya menjelaskan, hanya menerangkan, hanya meninggalkan catatan, meninggalkan tugas. Saya kan juga bisa baca sendiri dari Google. Jadi tadi itulah, jadi di sini sebagai pendidik kita harus inovasi. Berarti apa? Sesuai dengan kodrat zaman, hari ini kita memang tidak lepas dari handphone. Ya, guru juga harus mampu menggunakan media handphone itu untuk sebagai media pembelajaran, bukan hanya papan tulis lagi. Sekarang papan tulis manual sudah tidak berlaku Bu Indri, harus pakai papan tulis di digital. Nah, papan tulis digital seperti apa? Guru harusnya selalu belajar dan belajar, mencari ilmu entah lewat pelatihan, entah otodidak, entah dengan tutor teman sebaya, bertanya, sharing dengan temannya. Oh, aku nek nyelam mungkin kayak gini. Nek nih gon awakmu kayak apa? Makanya tadi kan saya guru MGMP. MGMP itu pertemuan komunitas itu kan salah satu tujuannya kan untuk membuka wawasan, bukan hanya sharing informasi saja, tapi itu kan juga sebagai tempat pertukaran kita, mengukur kemampuan kita. Mungkin kayak gurunya dilalak pas dengan MGMP di suatu sekolah itu apa tulisnya kok virtual ya? Aku kok izin nganggo spidol lah itu lah. Itu kan juga sebenarnya sudah menjadi berarti aku kudu sinau. Nah, ini makanya bagaimana meningkatkan motivasi
siswanya kok rendah. Nah ini kita juga harus meningkatkan juga motivasi gurunya sendiri untuk berubah. Itu juga harus ada. Sehingga konsep KHD mengatakan bahwa bagaimana sih mengajak menciptakan anak itu rindu akan sekolah. Jadi mereka rindu akan gurunya, rindu akan pelajarannya, rindu akan sekolah. Sehingga mereka punya motivasi untuk berangkat. Mereka justru aku ning omah, aku ora enak. Oh aku ning sekolah, oh saya ketemu dengan Bu Indri, saya senang Bu Indri ngajarnya karena beliaunya sudah sangat inovatif. Dia wis ora nganggo rumus matematika manual, tapi sudah pakai digital, pakai Jamboard ataupun pakai media pembelajaran lainnya yang disukai anak sekarang. Anak sekarang itu HP. Makanya saya memang kurang setuju kalau kadang ada yang guru juga masih HP-nya disimpan dulu ya. Padahal kalau saya sendiri Bu mengajarkan tuh saya HP saya tidak saya suruh simpan. Kenapa? Kalau disimpan justru anak akan mencuri. Nah, mencari-cari kesempatan. Tapi saya perlu letakkan meja. Silakan letakkan meja. Nanti saat saya menggunakan HP-nya diambil. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat rendah motivasinya. Itu salah satu unsurnya dari rendahnya motivasi pendidik dalam meningkatkan kemampuan. Jadi medianya. Iya, betul. Iya, digunakan ya. Iya, harus sesuai dengan kode zaman, bukan. Harus menarik juga ya. Iya, betul. Untuk masalah yang kedua Bu, mengenai kemampuan peserta didik itu dalam menganalisis masalah kontekstual itu masih kurang. Oke. Ini terkait dengan budaya literasi. Ya. Rendahnya budaya literasi pada anak itu memang hampir dijumpai di semuanya, ya. Karena di sini kenapa anak itu rendah literasinya? Satu, membaca itu kadang merupakan satu hobi dia. Nggak bisa baca mungkin bisa nulis nantinya. Tapi bagaimana mau menulis kalau membaca aja tidak bisa. Nah di sini terkait dengan literasi itu memang bagaimanapun siswa itu kadang gini, bagaimana saya mengumpamakannya ya, dia diberi suatu permasalahan itu biasanya kan diajak untuk berpikir ya. Nah makanya kan dalam konteks kurikulum merdeka itu kan berpikir kritis ya. Tapi bagaimana anak mau kritis kalau dia membaca saja tidak mau? Apalagi menurut saya kalau sekarang itu kadang kan kalau kita memberikan contoh soal atau bagaimana itu kan tidak boleh to the point ya. Dari situ kan anak pakai nalar, harusnya melogika dulu konsepnya bagaimana, ini yang dimaksud bagaimana. Abang saya sendiri kadang saya mencontohkan pelajaran saya kan informatika ya. Ada soal isilah dari tabel tersebut dengan ketentuan ya, diskon diberikan jika penjualan lebih dari 5 juta dan juga penjualan lebih dari 100 pieces misalkan. Tapi di situ anak kadang membacanya ndure tok Bu. Jadi tidak mau sampai selesai. Ojo meneh sing soal dongone ra karuan. Nah, untuk menanamkan budaya literasi itu kalau saya secara pribadi Bu ya. Jadi saya mengajak anak itu setiap saat pembelajaran saya itu kan sebelumnya sudah memposting modul ajarnya yang materi yang besar ringkaskan, bukan dari buku teks yang gede panjang, tapi cukup hanya 1 halaman Bu. Tolong ini besok kan pelajaran saya hari ini atau malam nanti itu biasanya sudah posting di WA grup kelas atau di classroom. Tolong anak-anak itu dibaca, dipahami dulu. Besok pagi kita ketemu, silahkan ditanyakan. Nah di situ saya tidak terus bertanya, coba anak-anak yang sudah kalian baca apa saja yang didapat tidak. Tapi saya di situ ada bercerita, saya akan tampilkan film dan kaitannya film yang saya putar itu ada dengan materi yang ada di situ. Nah, jadi anak belajar untuk menganalisa. Itu cara saya untuk meningkatkan sisi literasi dan juga penalaran logika mereka biar mereka bisa berpikir secara kritis, jadi tidak kontekstual apa adanya. Jadi video yang ditampilkan gini kayak yang ada kaitan iya betul yang seringnya kita baca carikan video itu yang hampir ditemui di setiap hari. Nah jadi kalau
Kalau seperti itu akan lebih mudah. lebih masuk ya, lebih masuk, lebih mengena, betul, daripada video yang memang tidak pernah mereka jumpai. Jadi misalkan saya ada kasus ini, materi saya besok tentang perumpamaan pembuatan laporan keuangan, misalkan ya, kan dengan medianya nanti kan Microsoft Excel. Nah besok saya menampilkan video itu, video kejadian di kantor. Ada manajer mungkin menyuruh sekretarisnya atau bagaimana, saya carikan video atau saya bikinkan video dadaan yang kira-kira temanya searah dengan model yang ada di situ. Nah sehingga di situ karena coba setelah mencermati video tersebut, video yang hanya 5 menit, hanya 7 menit, itu dicermati anak kan. Nah apa sih benang merahnya dengan tadi malam Bu Santi suruh baca. Nah dengan seperti itu tuh anak akhirnya terbiasa ya Bu Santi kait mencermati video ono kaitannya karo sing di-share materi sebelumnya. Sehingga itu nanti itu yang akan kita bahas di situ. Apa yang akan kita diskusikan di tema hari ini. Dan saya cermati Bu, sebenarnya budaya literasi di sekolah kita itu sebenarnya kalau bisa berjalan ya, karena sifatnya non-self incidental kayaknya deh. Hanya pas ada gaungnya GLS, tapi tekan saiki habis itu non-self corona ya, kita sudah punya pojok literasi. Kalau yang saya lihat ya, karena saya pernah mengikuti itu workshop tentang literasi, gerakan literasi sekolah kita sudah memenuhi semua Bu, punya pojok baca, punya di kelas ada majalah dinding, ada lemari-lemari yang di buku-buku. Itu sebenarnya sudah sangat bagus. Kemudian sayangnya kita terhantam corona, semuanya entah hilang kemana, tidak berbekas, dan itu memang kayaknya perlu lagi ditingkatkan. Dan intinya sebenarnya tidak usah nunggu deh yang namanya literasi sekolah. Itu semua berawal dari diri kita sendiri. Kalau semuanya serba penting itu bahkan karena arahan, karena sebuah kebijakan. Beda kalau itu inisiatif dari diri sendiri. Jadi Bu Santi, terima kasih atas waktunya, sudah mengganggu aktivitas jenengan. Terima kasih kembali, semoga bisa menjadi sedikit sedikit tambahan isi-isi buat jenengan di literatur. Oke. Terima kasih kembali, mohon maaf ya kalau ada kekurangannya.